Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia juala kita di sini dapat berkumpul memenuhi undangan Ibu Tri untuk memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Ini adalah untuk kebutuhan calon guru penggerak. Selawat dan beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita semua di sini akan setia pada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sekayu yang kami hormati, Ibu Wakil Kurikulum, rekan-rekan guru, kemudian yang berbahagia adalah Ibu Tri Wahyuningsi selaku pemateri untuk hari ini, untuk penyebaran budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melihat dari Ibu Tri nanti, kita minta dulu itu dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu kata, dua kata sambutan untuk Ibu Nuriani SPD Nyambung. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada hari ini, kemudian terutama pemateri atau narasumber kita. Jadi sepertinya kita sudah 2 kali ini mengenai penyebaran budaya positif atau disiplin positif. Saya harap ini tidak hanya sekedar diterima, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja ini sudah bahasa sekayunya ngelotok, gitu kan? Karena sudah 2 kali diberikan kepada Bapak dan Ibu. Separuh saja ini terlaksana, rasanya insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik. Dan juga saya sangat berharap akan muncul lagi calon guru penggerak yang lain, karena sekarang tidak dibatasi usianya untuk calon guru penggerak ini. Bapak dan Ibu, banyak tiket yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menjadi guru penggerak, misalnya jadi pengawas, jadi kepala sekolah, kemudian pengajar praktik maupun fasilitator. Regulasi yang ada sampai sekarang untuk menjadi hal yang saya sebutkan di atas itu dari guru penggerak, tidak ambil tes lagi. Nah, karena memang apabila sudah lolos tes guru penggerak, bisa diperkirakan itu melebihi diklat calon kepala sekolah, karena materinya itu sangat panjang. Nah, Bapak dan Ibu, piagamnya juga kalau tidak salah 120
300 poin itu Bapak 6 bulan Bu. Sebab diklat kepala sekolah saja itu cuma 120, itu 3 bulan innya itu. Nah berarti kalau 300 poin itu sudah melebihi daripada diklat calon kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti di angkatan ke 12 ya, 12 itu akan bermunculan guru penggerak, calon guru penggerak dari SMP 1 Sekayu. Nah Bapak dan Ibu, seperti yang saya katakan, ayo kita ubah mindset kita, pola mengajar kita bukan hanya sekedar main-main, tetapi apabila kita tetap berada di zona nyaman, kita akan berpikir kereta. Jadi tidak benar kalau itu sudah biasa dilakukan, Bapak dan Ibu. Kalau sudah biasa, ya enak-enak saja kan seperti itu. Nah saya harap apa yang dipaparkan oleh Ibu Tri hari ini itu bisa memperkuat yang sudah dipaparkan oleh Pak Romi, kemudian RHK kita di periode Januari-Juni kemarin. Nah untuk Ibu Tri, selamat bekerja. Semoga kedepannya itu tambah lancar dan sukses ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sekayu yang telah memberikan kata-kata untuk kita semua. Namun sekarang kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemateri kita, narasumber kita adalah Ibu Tri untuk memberikan materinya. Kepada Ibu Tri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya agar bisa menghadiri diseminasi tentang budaya positif. Kita mulai saja. Di sini hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ada pertanyaan. Kira-kira Ibu, Bapak Guru, apakah sudah tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Nah, di sini saya jelaskan. Budaya positif itu di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Di mana kita tahu bahwa selama ini kita sudah menerapkan profil belajar Pancasila itu sendiri di sekolah kita melalui kegiatan-kegiatan kelima, melalui pembelajaran yang menyenangkan, dan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif ini terbagi lagi ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru, lalu keyakinan kelas yang selama ini sudah kita terapkan, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, di sini hari ini akan kita bahas satu persatu. Semoga bisa
menambah ilmu Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid kita dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membuat paradigma itu, yaitu menggunakan inquiry apresiatif, di mana itu sebuah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif. Itu terbentuk dalam organisasi ataupun individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi dengan cara menggunakan metode Bagja ini. Yang pertama itu kita menggunakan membuat pertanyaan dulu, kira-kira apa yang kurang, apa yang dibutuhkan peserta didik, lalu kita mengambil pelajarannya dari pengalaman yang sebelumnya, lalu kita membuat sebuah mimpi. Kedepannya kita akan menginginkan peserta didik yang seperti apa. Setelah itu baru kita jabarkan. Jabarkan itu seperti kita ingin membuat sebuah program, kita jabarkan mau seperti apa peserta didik ke depannya. Setelah kita jabarkan, baru kita laksanakan dan atur eksekusinya, ya. Nah, di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada beberapa ilusi, ya, ilusi guru untuk mengontrol murid, itu yang pertama. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa atau menolak. Selanjutnya, nah, apa itu disiplin positif? Kita masuk ke arti dari disiplin positif itu sendiri, ya. Nah, di sini sudah terlihat di depan. Disiplin itu kita berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri kita sendiri, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara kita menerapkan disiplin kepada peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, ya Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik ke depannya. Ini kan yang diharapkan kita selama ini. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti apa? Nah, ini nilai-nilai yang sudah disepakati selama ini bersama. Terlepas itu kita membedakan dari suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang peserta didik itu sendiri. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama itu yang sudah kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila, yang dimana di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada beriman, berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir itu kreatif. Nah, yang kedua ada yang namanya Ibu Primary Years Program, di mana di dalam itu memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang sudah kita terapkan
lakukan selama ini yaitu profil pelajaran Pancasila itu sendiri, di mana setiap harinya dan seterusnya akan kita lakukan yang lebih baik ke depannya demi menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong. Nah, di sini juga di dalam kita menerapkan nilai-nilai ini sendiri tidak bisa dijalankan dengan satu orang saja atau tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah saja. Tetapi nilai-nilai ini kita dapat terapkan dengan kerjasama atau berkolaborasi. Dengan siapa? Yaitu dengan warga sekolah. Warga sekolah itu termasuk dari guru, peserta didik, dan staf lainnya. Jadi kedepannya insya Allah kita akan terus berkolaborasi demi menciptakan peserta didik yang baik ke depannya dan demi menciptakan generasi-generasi yang baik ke depannya untuk negara kita sendiri. Nah, setelah dari disiplin positif tadi, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak ada tujuannya. Nah, di sini tujuannya tertentu, tujuan tertentu masing-masing, dan semua usaha yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terjalan. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Apa maksud dari bertahan hidup ini? Yaitu bertahan hidup ini nilai-nilainya termasuk dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maksud dari kasih sayang dan rasa diterima ini yaitu kita rasanya ingin disayangi, ingin dipedulikan, lalu ingin menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Nah, yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu apa saja? Harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin serta berprestasi. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini sama dengan apa yang sudah kita terapkan, yaitu kita menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini yaitu sebagai seperti antusiasme siswa itu sendiri. Misalkan kita menanyakan kepada peserta didik, kira-kira anak-anak minggu depan kita mau pembelajaran seperti apa? Karena kita sudah menerapkan menggunakan infokus, kita sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga kita sebagai guru harus terus mengevaluasi apa kebutuhan murid dan apa yang mereka senangi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya minta tolong Bapak Ibu guru untuk semuanya berdiri supaya kita relax dalam kegiatan hari ini. Berdiri, kita melakukan ekspresi terlebih dahulu. Ikuti ya. Oke,
breaking ini bisa juga diterapkan di kelas nanti pada saat pembelajaran oleh Bapak Ibu guru supaya pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak terlalu tegang. Jadi breaking ini bisa juga diterapkan di kelas nanti pada saat pembelajaran oleh Bapak Ibu guru supaya pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak terlalu tegang. Oke, bukanya. Oke, gimana? Masih tegang? Oke, setelah ice breaking, boleh kalau ibu guru, bapak guru mau sambil minum, sambil makan, gak apa-apa, kita nyantai aja. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian dosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masuk ke motivasi intrinsik. Yang ketiga ini motivasi intrinsik tadi ekstrinsik. Yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru saat ada berbagai macam pertanyaan ya. Saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan ibu guru? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Mungkin Bu Erni? Pertanyaan pertama, sebagai seorang guru ya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Oke. Motivasinya pertama-tama adalah membuat siswa itu nyaman dulu, kemudian nanti kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah selera mereka untuk giat belajar. Itu saja. Oke, itu yang pertama. Ada pendapat lain dari ibu guru yang lain? Jadi motivasi apa? Baiklah, terima kasih Putri Wahyuningsih. Kalau saya pribadi, motivasi saya masuk kelas tepat waktu adalah saya malu kalau saya tidak tepat waktu, sementara saya selalu mengingatkan anak didik untuk tepat waktu. Kalau terhambat dia dihukum, masuk kelas terlambat dihukum, keluar kelas pun dihukum. Jadi artinya sebelum saya mendisiplinkan peserta didik, maka saya harus disiplin diri dulu, terutama disiplin waktu masuk kelas. Itu saja, terima kasih. Oke, ada tambahan lagi dari Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang memotivasi saya mendasari untuk untuk datang tepat waktu, karena kita mengajarkan kepada anak-anak untuk rasa bertanggung jawab, jujur, tidak mengkhianati waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika belajar anak-anak betul-betul sudah
siap karena ibunya selalu datang tepat waktu. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah membantu. Oke, ada lagi Ibu Dina. Baik, kita harus menjadi teladan bagi siswa atau anak didik kita, karena itulah tugas kita, salah satu tugas kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat luar biasa. Berarti di sini kita tarik kesimpulan bahwa saat mengajar di kelas kita bisa tepat waktu itu yang memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama itu tadi menjadi disiplin, mengajarkan siswa menjadi disiplin, lalu menjadi teladan. Ya, benar sekali, kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didik kita itu sendiri, sehingga mereka ada gambaran ke depannya. Misalkan, wah ternyata ibu guru saja bisa tepat waktu, kenapa kita tidak bisa? Jadi mulai dari sekolah ini kita menuntut siswa agar bisa bertanggung jawab dan disiplin waktu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ibu guru atau bapak guru datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau kemudian akan setelah ditegur akan mendapatkan surat peringatan? Mungkin ini pertanyaannya, apakah ada keterpaksaan sehingga kita datang tepat waktu? Kalau yang saya alami ya, tidak ada keterpaksaan, karena memang itu harus mulai dari kesadaran diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk menjadi teladan guru kita. Jadi memang dari pertanyaan pertama tadi, sehingga kita mengajarkan peserta didik untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita langsung saja, manakah motivasi yang paling kuat berdasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi bahkan ketiganya? Saya langsung ambil kesimpulannya aja. Motivasinya, balik lagi ke pertanyaan pertama, motivasinya kita ingin menjadi contoh yang baik untuk peserta didik kita sendiri, sehingga kedepannya kita tidak tahu, mungkin ada peserta didik yang mengidolakan kita sebagai seorang guru, sehingga dia mempunyai cita-cita kedepannya, aku pengen menjadi seperti Ibu Nuriani, yaitu menjadi seorang kepala sekolah. Nah, jadi dari sana dia mulai meniru atau menerapkan apa yang dilakukan Bu Nuri dengan misal contoh kecilnya saja mungkin tepat waktu. Nah, jadi dengan contoh kecil itu sendiri kita sudah memberikan sedikit contoh baik kepada peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan tadi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada 3 di sini, di depan sini, yaitu yang pertama hukuman, di mana hukuman itu sendiri tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang ada peserta didik yang memang perilakunya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kadang-kadang kita tiba-tiba tidak bisa merencanakan amanah kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman kepada peserta didik itu sendiri. Yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksud dari sini yaitu dia tidak tahu apa konsekuensi yang telah dia lakukan. Contoh, misal dia tidak mengerjakan tugas, ada yang sudah tahu konsekuensinya, tapi mereka mengabaikan itu. Jadi membuat kita seorang guru ini naik darah, sedikit naik darah ya, termasuk ibu-ibu guru yang sudah usianya sudah lanjut, jadi mudah marah, amarahnya mudah naik untuk peserta didik yang memang sedikit perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah, yang kedua itu berupa hukuman fisik. Nah, maksud di sini berupa hukuman fisik itu yaitu masih ada
tapi tidak banyak. Masih ada beberapa guru yang dijumpai masih sering memberikan hukuman fisik itu sendiri. Contoh mungkin dengan menyuruh peserta didik itu keluar kelas, atau dengan keluar kelas mereka menyuruh berlari di lapangan basket sebanyak 5 kali. Masih ada. Semoga kedepannya dengan adanya materi ini kita bisa belajar untuk lebih baik menjadi seorang guru. Yang kedua yaitu konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini harus kita rencanakan dan kita sepakati sesuai dengan aturan yang ada. Lalu memang konsekuensi yang kadang kita buat ini murid merasa tidak nyaman, tetapi guru selalu, dan kita sebagai seorang guru harus selalu mensupervisi murid itu sendiri. Maksudnya kita harus selalu mengontrol murid itu sendiri. Nah, yang terakhir ini restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi ini, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kira-kira kita selama mengajar, sudah beberapa tahun mengajar ini, kira-kira kita masuk ke posisi yang mana? Ya, nah mungkin setelah ini nanti ibu bapak guru akan tahu ternyata selama ini saya berada di posisi sebagai teman mungkin, atau mungkin sebagai penghukum. Nah, kita simak tayangan berikut ini. Namanya Nare. Selalu terlambat. Absen, pasti terlambat. Alasan kamu lagi. Ini dari kata-kata sebagai posisi kontrol penghukum. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sekali. Sudah berapa kali terlambat. Sana. Dari kata-katanya dia sudah merujuk ke penghukum, dari kata-kata yang kasar. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ya, ini sebagai posisi penghukum. Jujur saya juga masih sesekali menerapkan ini. Jadi setelah kita mempelajari ini, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang baik, ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya dirimu susah? Nah, dari kata-kata ini sudah agak berbeda ya Bapak Ibu Guru. Nanti dulu yang dikebun bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu
beda sama punya kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Karen. Ada Ibu Ida. Kalau di sekolah kita Bu Ida. Kepala semua. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan dapat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini posisi sebagai depan. Nah, yang terkenal hari ini. Makasih Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, tadi Bu saya udah mau air Bu. Kamu ini anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bapak lahir tadi, jadi nggak bisa lari kencang, tetap terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Narik lagi, pelakunya narik lagi. Selamat pagi Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, ini bisa diambil contoh. Harus di sekolah jam 7 Bu. Yang pertama ini dia menanyakan keyakinan sekolah dulu atau keyakinan kelas kita. Terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini posisi dari posisi itu sendiri ada yang namanya posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus untuk kita terapkan. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu dengarkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi inilah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir itu posisi yang bagus untuk kita terapkan kepada peserta didik kita ke depannya. Nah, ini adalah contoh 5 posisi kontrol guru yang kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalimatnya yang pertama itu sebagai penghukum, yang itu kata-katanya hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh, Farel, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sudah masuk ke kata-kata kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu termasuk contoh dari kata-kata pembuat merasa bersalah. Terus selanjutnya sebagai teman tadi, contohnya yang dicontohkan oleh ibu tadi ya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang memang bisa membuat siswa merasa dengan kita itu merasa sebagai teman. Nah, di sini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu contoh dari sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, di sini contohnya kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ada beberapa guru yang sudah menerapkan sebagai pemantau tadi. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai manajer yang memang bagus jika kita terapkan ke depannya kepada peserta didik. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini kita menanyakan identitasnya. Identitas maksudnya kita memvalidasi apa kesalahan mereka. Lalu kedua, kita menanyakan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Nah, di sini kita menanyakan kira-kira bisa tidak peserta didik itu menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri, ya. Selanjutnya, nah, di sini ada pertanyaan dari yang 5 contoh posisi kontrol guru tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru,
Dari kalimat di depan ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk ke posisi kontrol apa? Ada yang bisa menjawab? Ibu Destri? Ya, posisi manajer ya. Ada lagi yang berpendapat sama? Atau semuanya sama? Sama sebagai manajer. Selanjutnya, nah dari kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke posisi kontrol apa? Iya, benar sekali, membuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo masuk kemana? Menghukum atau membuat merasa bersalah? Kalau dari kata-katanya ini kita sedikit memberitahu konsekuensinya, yaitu kamu tidak pernah mendapat nilai. Nah, kira-kira dari kata-kata itu berarti ini masuk ke membuat merasa bersalah. Jadi sehingga dia dari kata-kata ini sehingga peserta didik itu berpikir, oh ternyata kalau aku tidak mengerjakan tugas, aku tidak mendapatkan nilai. Jadi dia merasa, oh aku harus mengerjakan tugas agar mendapatkan nilai dari ibu ini. Oke, selanjutnya, nah ada keyakinan kelas yang selama ini sudah kita terapkan, yaitu sebelum kita masuk di semester atau mungkin ada beberapa guru yang memang setiap masuk kelas membuat keyakinan kelas dulu, tapi yang saya terapkan itu setiap memulai semester baru saya membuat keyakinan kelas dulu bersama peserta didik, di mana keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik, di mana kita menerima masukan-masukan dari peserta didik itu sendiri, dengan kita tidak boleh langsung menentukan sendiri. Jadi kita mendengarkan pendapat, masukan, dan keinginan peserta didik itu sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mau seperti apa? Nah, kenapa dia disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab mengapa dia disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, Bu? Baik, kenapa dikatakan kesepakatan kelas ya? Iya. Keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas, bukan peraturan. Karena kalau peraturan itu ditentukan oleh orang yang membuat peraturan, tetapi kalau keyakinan itu kita seluruh kelas itu meyakini dan membuat suatu yang dilakukan bersama, itu ya, termasuk gurunya, itu saja. Iya, benar sekali. Jadi mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu yang memang sudah dibuat, ya. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan keyakinan kelas memang nilai-nilai yang kita yakini bersama, termasuk itu peserta didik dan guru yang mengajak mereka membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri? Nah, keyakinan kelas itu sendiri yaitu bersifat abstrak, itu yang pertama. Nah, yang kedua berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi hal-hal yang memang mengandung nilai-nilai positif. Selanjutnya yang sedikit saja, tidak harus panjang-panjang, tapi sedikit, tapi dimengerti oleh peserta didik itu sendiri.
Nah, lalu yang dibuat kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas atau sesuai dengan kondisi sekolah, lalu juga sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri, sehingga mudah untuk kita terapkan di keseharian mereka di lingkungan sekolah. Dan keyakinan kelas ini semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita meyakini bersama, kita buat bersama, dan kita sepakati bersama. Nah, ini kita masuk dalam segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu sendiri? Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini sendiri ada 3 tahap, ya. Yang pertama itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Seperti tadi kita menanyakan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, itu dari contoh dari validasi tindakan yang salah. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Misal, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita bisa menanyakan kepada siswa itu sendiri apa yang sudah dia lakukan, apa yang konsekuensi yang akan dihadapi ke depannya dengan masalah yang dia buat. Nah, contoh dari menstabilkan identitas itu sendiri berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini dari kata-kata menstabilkan identitas dalam kita berdialog dengan peserta didik. Contohnya, misalnya peserta didik itu membuat masalah atau misal dia terlambat. Ini masih nyambung dengan permasalahan dari posisi kontrol 5 guru tadi. Nah, ini cara kita untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan itu langsung buru-buru, tapi memang ada beberapa tahapan. Dengan sekarang ini saya menjelaskan menggunakan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu sendiri contohnya kata-katanya yaitu berbuat salah itu wajar, nah itu bagian dari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan dia merasa marah, jadi kita melontarkan kata-kata yang kamu berhak marah karena memang posisi kamu begini, tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini dari contoh dari kata-kata menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dari kata-kata itu saja kita sudah tahu bahwa di sana kita memvalidasi tindakan dari yang mereka lakukan itu. Jadi kita membuat dia berpikir, oh ternyata aku memang salah. Nah, itu dengan cara kita melontarkan kata-kata ini. Yang kedua, padahal kita bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut
bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita wajib memvalidasi dulu, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu, nah ini menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, di mana kita melontarkan kata-kata kepada peserta didik itu, apa keyakinan kelas kita. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar dibuat, tapi memang ada tujuannya untuk kedepannya, untuk peserta didik itu sendiri. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah contoh dari segitiga restitusi yang akan kita terapkan ke depannya untuk menyelesaikan masalah dengan peserta didik yang kita hari. Sebelum saya tutup, kesimpulannya yaitu dalam program penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, ya, dimana kita sebagai guru mampu merefleksi diri kita sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Dalam posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi juga, kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mengambil inti dari itu sendiri, sehingga kedepannya, oh ternyata selama ini posisi kontrol yang saya jalani ternyata tidak baik. Jadi kedepannya kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Bagaimana perjalanan diri sebagai among, sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu sudah termasuk ke standar nasional pendidikan. Baiklah, terima kasih karena sudah menghadiri kegiatan saya hari ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuningsi SPD telah memberikan atau memaparkan tentang materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi seperti itu, kemudian sehingga timbul kesadaran, keyakinan, gitu kan, menerima dan akhirnya menggunakan atau memanfaatkan yang disebarkannya itu tadi. Kalau sosialisasi tidak, dia hanya sekedar disebarkan saja, kita mendengarkan, tahu, menerima, sudah begitu saja. Tetapi kalau diseminasi itu digunakan, dimanfaatkan untuk kita sehari-hari. Nah, dia diseminasi kan, bukan sosialisasi. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya bintek diseminasi, berarti bintek itu, aturan itu harus diterapkan seperti itu, ya.